Kisah Unggaling adalah paranormal profesional. Berbagai jasa spiritual yang diberikannya tentu tidak gratis. Salah satunya transfer tenaga dalam ini. Mau sakti dalam sekejap? Dalam cerita persilatan, tenaga dalam seperti ini didapat dari kerja keras dan latihan yang memakan waktu panjang. Rumus ini ternyata tidak berlaku di dunia nyata. Mau punya tenaga dalam mudah saja. Asal ada uang, Anda bisa membuat musuh Anda terlempar-lempar seperti ini. 1,5 juta tuh sifatnya hanya defensif saja, hanya untuk mencegah saja. Terus ada yang sifatnya itu bisa untuk ofensif, bisa untuk menyerang balik gitu ya. Nah, untuk menyerang balik ini yang bisa mencapai 7 jutaan. Kisah Unggaling adalah paranormal profesional. Berbagai jasa spiritual yang diberikannya tentu tidak gratis. Salah satunya transfer tenaga dalam ini. Praktek ini ia jalankan tentu karena ada peminatnya. Saat penjahat bisa beraksi kapan saja dan di mana saja, kemampuan bela diri memang sangat diperlukan. Latihan bela diri tentu memakan waktu. Padahal bagi sebagian orang, waktu adalah uang. Jika tak sempat belajar, membeli tenaga dalam adalah salah satu pilihan. Jujur ya, saya bilang ya, saya tetap untuk kontrol ini kita tetap pakai bantuan jin. Tapi jin yang saya pakai ini dia bukan jin yang sifatnya itu merusak, itu memang sudah terkontrol. Bermain-main dengan jin, mungkin tak pernah terbersit di benak kita. Sosok jin di mata kebanyakan orang selalu terbayang sebagai makhluk gaib yang menyeramkan. Segudang pertanyaan pun pasti bakal muncul. Apakah praktek ini tidak bertentangan dengan ajaran agama? Ada dasarnya, ada dalilnya. Bahwasanya kita disuruh menyiapkan kekuatan apa saja yang sanggup kita penuhi. Ya dengan itu kita mampu untuk melawan musuh-musuh Allah, musuh-musuh kamu dan musuh-musuh yang kamu tidak ketahui keberadaannya tapi Allah tahu gitu ya. Tentu tidak semua orang sepakat dengan kisah Unggaling. Perdebatan panjang bisa muncul tanpa kesudahan. Tapi harap maklum, lain kepala pasti lain pula pendapatnya. Nah, ngomong-ngomong tentang bela diri, Anda pernah mendengar Tifan Pokan? Bela diri ini datang dari suku-suku Muslim di daratan Rusia dan Cina. Ya, di dalam Tifan itu tenaga dalam itu diolah karena kita mengolah gerakan fisik secara terus-menerus. Ya, ibarat orang misalkan latihan angkat besi, kalau dia berlatih terus dari hari ke hari, maka dia akan bisa menambah bobot berat besi tersebut. Tifan adalah satu paket pendidikan bela diri dan agama Islam. Sebelum memulai latihan, para murid terlebih dulu menyetor hafalan hadis kepada sang ustadz, yang sekaligus berprofesi sebagai pelatih. Jika tidak hafal hadis, jangan harap bisa ikut latihan. Contohnya kedua murid ini, mereka hanya bisa menyaksikan latihan dari pinggir lapangan. Tetapi ketika seseorang juga menguasai teknik dengan baik, kemudian juga hadis yang baik, insya Allah apa yang dia pelajari dari bela diri itu akan dapat diaplikasikan sesuai apa yang diinginkan oleh hadis. Secara teknis, Tifan termasuk bela diri yang lengkap. Gerakan pukulan, tendangan, kuncian, dan bantingan semua ada. Permainan senjata juga menjadi salah satu pelajaran utama. Inti ajaran Tifan adalah bela diri sesuai fitrah manusia.
Jadi kalau misalkan ada seseorang misalkan mempunyai tenaga dalam bisa menghancurkan katakanlah batu gitu yang besar, tetapi caranya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak akan pelajari itu. Tetapi kalau memang ternyata caranya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita boleh mengambilnya. Kini terserah Anda. Ada banyak cara untuk belajar bela diri dan memperoleh tenaga dalam. Namun ada satu saran, pilihlah yang sesuai hati nurani.